Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Hajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibang Suyosio dan Suroso. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Chow-Sang-in yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibang Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah bersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang, dan tentu lagi ada seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengkokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Silakan saudara Muhammad Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena pondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini perlu kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam ketuhanan dan juga rakyat kita yang merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Silakan saudara Supomo. Ya, terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan, diantaranya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Silakan saudara Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka
akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1 maka dinamakan nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Silakan Saudara Muhammad Hatta. Saya, selaku perwakilan dari para anggota sidang, menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang telah disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibangsu. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibangsu yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih IR Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, KH Wasid Hashim, dan Abi Kusno Syukoroyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian. Iya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih